sama para Bani di Podlist Podcast Jurnalis. Pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang hangat nih mengenai Hari Guru Nasional. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan narasumber nih yang cantik, manis, dan hebat tentunya. Kebetulan beliau juga salah satu guru dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Nah, kalian pasti gak asing kan sama pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar sayang kita kenalan dulu nih sama Ibu Helga Jenisha, STRKes. Nah, sebelumnya kami ucapin terima kasih banget nih Ibu karena udah berkenan datang ke menemani kami di episode podcast kali ini. Iya, sama-sama ya. Makasih juga udah mengundang Ibu ke sini. Ibu senang udah diundang sama kalian. Ibu gimana hari ini, kabarnya baik, buruk atau gimana? Alhamdulillah Ibu selalu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, biar mempersingkat waktu, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Apa itu? Pertanyaannya, kesibukannya apa sih selain menjadi guru? Oh, oke. Ibu selain jadi guru sih, karena Ibu kan basicnya kesehatan ya, jadi Ibu selain jadi guru di SMK Bakti Kencana, sibuknya kerja di klinik, jadi teknologi lab medik juga di klinik. Kerjanya ya sama sih, misalnya kalau di sekolah Ibu ngajar pagi-pagi, nanti sorenya Ibu ke klinik buat jaga di klinik. Itu sih sibuknya. Kalau Sabtu Minggu ya sibuknya di rumah aja ya, atau nggak jalan-jalan sama keluarga, family time lah sama keluarga. Gitu sih paling Ibu. Pasti Ibu juga butuh refreshing lah gitu ya. Iyalah ya, semua orang juga butuh refreshing tentu ya. saya juga. Iya. Nah, kan Ibu tadi bilang kerja di klinik. Kira-kira itu klinik mana ya dan daerah mana? Jauh gak dari rumah Ibu? Kliniknya ini di sini dekat, di klinik 24 jam, Limbangan Medika di Cijambe, tahu nggak? Iya, Reza? iya, Oh, iya. itu dekat dengan Ke sekolah deket, ke rumah Ibu juga deket, jadi deketan lah. Jadi bisa nyambi di sekolah, nyambi juga ke klinik. Karena deket. Kira-kira Ibu lelah gak sih gitu? Selain mengajar juga harus pergi ke klinik gitu. Kalau ditanya capek ya pasti capek ya Neng ya, pasti capek. Cuman balik lagi karena ibunya enjoy, ibunya suka, jadi ya dijalanin aja. Capek mah pasti capek. Cuman apalagi kalau udah datang ke sekolah, capeknya kadang hilang karena ketemu anak-anak yang luar biasa semangatnya gitu. Jadi tiba-tiba hilang aja capeknya. Apalagi ketemu Ari, ketemu kelas 12 TLM, ketemu warga-warga BKL, farmasi, perawat, semangat banget. Ya kan Ari? Kalau boleh tahu Ibu, ini sebelumnya mengajar dulu atau lebih kerja di klinik dulu? Barengan sih sebenarnya. Ibu tuh dulu kan kuliah tuh Ibu zaman Covid. Kalian ngalamin nggak zaman Covid? Iya, Ngalamin ya? waktu SD. Waktu SD kelas. Waktu SD. Iya, dulu Ibu tuh waktu kuliah tuh zaman Covid. Mau lulus lah itu zaman Covid. Nah, waktu itu Ibu ditelepon sih, lebih tepatnya ditelepon sama Pak Samsu, disuruh datang ke sekolah. Karena waktu itu Ibu lagi dirumahkan juga, belum lulus tuh. Terus ditawarin buat kerja di BK ya. Jadi Ibu tanya udah ikut aja di BK. Jadi awalnya itu kerja dulu di BK, cuman berapa bulan kemudian baru Ibu kerja di klinik. Jadi belum lulus tuh dulu Ibu. Oh, iya. Pas sudah masuk beberapa bulan, sebulan lah baru ada kelulusan kuliah gitu. Kira-kira Ibu di BK itu merasa gimana sih, nyaman atau enggak sama orang-orang yang ada di BK gitu? Kalau ditanya nyaman, nyaman banget sih ya, apalagi menurut Ibu di BK itu lingkungannya positif banget ya, teman-teman kerjanya juga positif, suportif, mendukung, saling mendukung, terus ya nyaman aja gitu ya. Makanya Ibu masih bertahan sampai saat ini juga karena ya nyaman gitu.
Kira-kira apa sih alasan ibu yang akhirnya memilih ke ranah mengajar? Jadi dulu tuh cerita ya, kita cerita Ya, boleh, sedikit boleh. ya. Kita Jadi dengar banget. ya, jadi dulu tuh ibu sebenarnya kan basicnya emang kesehatan. Ya, terus waktu itu belum lulus, udah ditawarin di sini ya. Ibu coba-coba pertamanya, awalnya ibu ngerasa cobain dulu aja daripada di rumah nggak ada kerjaan, nggak ada Gabut. kegiatan, gabut ya, waktu covid kan gabut ya, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah ya. Nah waktu itu ibu nyobain aja mas kerja dulu di sekolah gitu kan. Tapi lama kelamaan setelah dijalanin kok seru gitu ya, ngajar tuh ternyata seru. Terus setelah ibu ngerasain setahunan, setelah ibu ngerasain setahunan, terus ngelihat kelas 3 ujian, USK, UKOM, USK ya sama UKK, sama sampai lulus lah, ada rasa bangga tersendiri gitu, ngerasa hati ibu teh penuh gitu. Nah dari situ ibu ngerasa oh kayaknya ngajar seru, iya seru gitu. Terus bisa lihat anak-anak yang tadinya belum tahu apa-apa, tiba-tiba dia punya pencapaian, seru gitu. Jadi ngeliatnya tuh ada rasa puas dan rasa bangga gitu di dalam diri ibu. Makanya ibu ngerasa oh ternyata ngajar nggak seburuk itu gitu, seru. Apalagi kalau misalnya lihat anak-anak udah mulai kerja gitu ya Neng ya, udah tiba-tiba ibu. Jadi ada tuh beberapa alumni yang suka foto, ibu kita udah kerja di sini, ibu kita sekarang kuliah. Apalagi sekarang udah ada juga anak-anak yang udah lulus kuliah kan ya, kerjanya di tempat-tempat yang bonafit lah, tempat yang enak gitu ya. Jadi ibu tuh ngerasa ih seneng ya liatnya, Bangga gitu. bangga gitu. Jadi ngerasa Terharu juga ada. terharu betul. Jadi seneng aja gitu ya. Gimana sih rasanya berada di tengah-tengah Gen Z sebagai jadi guru? Oh iya, karena kan kamu Gen Z bukan? Gen Z, kita Gen Z. Sama Gen Z, berarti ibu juga sebenarnya Gen Z. Oh, Iya, ibu Gen Z tahun awal, ibu tahun 99. Jadi ibu masuknya Gen Z. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah ya berada di lingkungan atau ngajar di kalian-kalian yang Gen Z juga, karena ibu juga Gen Z. frekuensi gitu ya. Nggak beda jauh meskipun umurnya agak jauh ya Neng ya. Cuman menurut ibu nggak terlalu susah karena ibu bisa melakukan pendekatan ya selayaknya sesama Gen Z. Terus misalnya nggak yang terlalu kaku Ya, jadi ya Neng ya, jadi kita bisa menempatkan posisi ya. Kadang ibu juga memposisikan ibu sebagai guru yang ya harus tegas ke murid-muridnya, tapi di lain sisi juga karena perkembangan zaman juga harus menyesuaikan cara mengajar dengan kalian ya yang sama-sama Gen Z gitu. kira-kira peran guru apa yang efektif dengan Gen Z itu seperti apa? Mungkin cara pendekatannya ya Neng ya. Sebenarnya ibu juga mengalami problematik saat mengajar di era sekarang gitu ya, karena sulit untuk mengerti maunya anak-anak sekarang gitu ya. Kadang dikerasin susah, dilemasin kadang agak ngelunjak ya. Iya betul. Iya, makanya cara yang paling efektif adalah mengikuti perkembangan anak-anak tersebut gitu ya, karena nggak semua anak bisa dikasarin, nggak semua anak bisa dilembutin. Ya caranya ya udah pendekatan aja, misalnya anaknya suka ini ya kita ngikutin, nggak usah terlalu kaku gitu sih ibu mah biasanya ya. Biasanya gitu, bisa ditanyain sih ke yang lain juga. Kemungkinan guru-guru Gen Z juga sekarang kayak gitu ya. Iya. Sekarang apalagi di BK kan banyak banget guru-guru muda ya. Banyak sekali. Banyak guru muda, dan udah gak menutup kemungkinan guru-guru yang lainnya pun udah mengikuti maunya anak-anak. Justru sekarang udah mulai fleksibel lah. Ada nih satu pertanyaan lagi, kira-kira gimana perasaan ibu waktu pertama kali ngajar di sini?
Perasaan ibu, sebenarnya dulu ibu cita-citanya bukan jadi guru ya. Nggak ada sama sekali di pikiran ibu dulu menjadi guru. Tapi setelah di sini, kata ibu juga tadinya asalnya ibu nggak akan expect jadi guru, ternyata sekarang jadi guru ya perasaannya seneng. Pertama ngajar di sini seneng gitu ya. Apalagi kalau awal-awal itu kan umurnya juga nggak beda jauh sama ibu ya. Ibu sama anak-anak dulu nggak beda jauh. Jadi seneng lah gitu, masih bisa. Kadang anak ibu lagi nongkrong tiba-tiba ketemu sama anak-anak gitu, nongkrong bareng, kita sambil nongkrong sambil ngomongin tugas-tugas pelajaran gitu ya. Jadi nggak melulu gimana-gimana gitu ya. Itu senang sih, apalagi meskipun anak-anak itu dekat sama ibu, anak-anaknya juga menghargai lah, tahu adab, tahu attitude gitu ya. Jadi ibunya juga enjoy aja. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Gimana sih pesan dan kesan Ibu untuk anak-anak yang sedang belajar di teknologi laboratorium medik? Oke, untuk pesan-kesannya, jangan lupa terus belajar, semangat belajar. Gak apa-apa kita capek-capean sekarang, ya gak apa-apa capek-capean sekarang, nanti biar hasilnya memuaskan. Gak apa-apa sakit-sakitan dulu, praktek dulu sampai sore, belajarnya mati-matian dulu, biar nanti ketika udah lulus tinggal metik hasilnya. Ya gak usah daripada nanti nangis di kemudian hari, mending nangis-nangisan sekarang ya gitu. Bukan hanya cuma di TLM, di farmasi, di perawat gitu ya. Gak apa-apa kita berjuang dulu sekarang gitu. Nanti mah udah di dunia kerja lebih parah ya, lebih parah, saingannya lebih parah, kerjanya lebih capek gitu ya. Jadi tetap semangat dan terus belajar. Oke. Baik, kami ucapin terima kasih nih kepada Ibu Helga karena sudah menemani kita di episode kali ini. Iya, sama-sama, makasih juga udah diundang ya. Iya, sama-sama. Nah, mungkin ada dari kalian juga nih para penonton yang tertarik masuk ke Bakti Kencana Limbangan dan ngambil jurusan teknologi laboratorium medik nih. Boleh tanya-tanya sama Ibu Helga ya. Ayo gabung. Oke, mungkin sampai sini saja ya kita berbincang-bincang hangatnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka bisa tahu juga. Jangan lupa like, komen, dan